Ya, halo semua. Di video kali ini kita mau bahas tentang TensorFlow.js. Ini ada .js-nya, berarti nanti pakai JavaScript. Dan nanti video seputar TensorFlow.js akan saya kumpulkan di dalam satu playlist. Saya nggak tahu nanti jadi berapa video, tapi semuanya akan saya kumpulkan di dalam satu playlist. Nah, jadi biar gampang dicarinya. Ya, di dalam playlist TensorFlow.js ini sendiri, nanti di video-video awal mungkin kita akan bahas tentang basic dari tensor itu sendiri dulu ya. Kita bahas bagaimana kita membuat tensor, bagaimana apa pengertian tensor itu sendiri, bagaimana kita melakukan proses aritmatika dalam tensor yang kita punya, bagaimana kita mengambil data tensor, mengambil data dari public URL yang ada, dan memory management supaya tidak terjadi memory leak gitu ya dalam kita melakukan proses pengolahan tensor dan sebagainya di beberapa video awal. Nanti baru di video-video berikutnya kita akan lebih banyak memanfaatkan TensorFlow.js ini untuk hal-hal yang mungkin nanti lebih menarik kali ya. Bagaimana kita bisa melakukan face recognition dengan memanfaatkan TensorFlow.js atau object detection dengan TensorFlow.js dan beberapa lainnya. Jadi nanti di video awal di sini akan lebih banyak tentang basic dasar dari tensor itu sendiri dulu. Jadi kalau teman-teman nanti mau langsung jump ke proses penggunaan TensorFlow.js yang lebih fancy gitu ya, bisa lihat di beberapa video yang mungkin di tengah kali ya. Nanti bisa dilihat aja di playlistnya. Saya juga nggak tahu ada di video keberapa, mungkin video keempat atau kelima kali ya. Jadi di video pertama, kedua, dan ketiga mungkin kita akan lebih banyak bahas dulu tentang basic dasar dari tensor itu sendiri dulu. Untuk mempermudah pengorganisasian filenya, nanti rencananya mungkin juga saya akan bagi jadi beberapa bagian di dalam playlist TensorFlow.js ini. Di thumbnail nanti mungkin saya akan saya beri informasi mana pembahasan basic dari TensorFlow.js dan juga mana yang mungkin implementasi penggunaan TensorFlow.js. Jadi nanti biar teman-teman juga pada saat mau cari video yang ada di playlist ini akan lebih mudah gitu ya. Mungkin nanti di judulnya pun akan saya beri tanda mana yang basic, pembahasan basic TensorFlow.js dan mana yang mulai proses penggunaan TensorFlow.js dan pengimplementasiannya gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan dengan pembagian seperti itu nanti teman-teman bisa lebih mudah untuk mencari file-file yang ada di dalam playlist ini. Di video pertama ini kita bahas dulu, berkenalan dulu dengan TensorFlow.js itu sendiri. Oke, ini saya ambil dari Wikipedia. Nanti jangan bingung kalau ada TensorFlow dan TensorFlow.js gitu ya kalau searching. Terus bedanya apa nih kedua ini nih? Nah, kita mulai dari yang TensorFlow dulu. Awalnya memang dari TensorFlow dulu. TensorFlow ini merupakan open source library untuk machine learning yang dikembangkan oleh tim Google Brain. Awalnya dipakai untuk keperluan internal perusahaan Alphabet aja saat itu. Alphabet ini sendiri merupakan perusahaan induk dari Google. Gitu ya. Pertama kali dibuat, TensorFlow dipakai untuk keperluan internal perusahaan Alphabet. Kemudian baru di tahun 2015 dirilis untuk publik. Nah, di saat itu penggunaan TensorFlow machine learning terutama ya lebih banyak menggunakan Python. Jadi library-nya TensorFlow akan di-load ke Python dan digunakan di bahasa pemrograman Python. Tapi kemudian di internal Google Brain-nya sendiri ada tim-tim developer yang pakai JavaScript gitu ya. Kemudian mereka kembangkan TensorFlow.js ini. Itu supaya TensorFlow library-nya TensorFlow yang sudah dibuat bisa dipanggil oleh pembahasan pemrograman JavaScript. Jadi di sini nanti baru muncul TensorFlow.js ya. TensorFlow.js ini sama open source library machine learning yang bisa berjalan dimanapun JavaScript bisa berjalan. Nah, ini nanti yang menariknya di sini nih. Setelah ada TensorFlow.js, nanti kita bisa menuliskan script machine learning-nya menggunakan JavaScript. Karena menggunakan JavaScript, jadi nanti bisa jalan di browser,
bisa jalan di Node atau di beberapa device lainnya yang bisa menggunakan JavaScript gitu ya, kurang lebih. Ini perkembangannya, perjalanan TensorFlow-nya mulai dikembangkan di tahun 2011 oleh tim Google Brain. Waktu itu mereka memulai project deep learning dan neural network untuk kebutuhan internal Alphabet Company. Kemudian tahun 2015 baru dirilis ke publik menggunakan Apache License 2.0. Dan setelah dirilis, di internal timnya sendiri ini ada 2 orang, namanya Nikhil Thorat dan Daniel Smilkov. Mereka nih JavaScript developer gitu ya. Mereka coba pakai library-nya TensorFlow untuk dipanggil di script JavaScript. Waktu itu namanya masih deeplearn.js. Kemudian di tahun 2018 akhirnya diganti nama menjadi TensorFlow.js, dan kemudian ini dirilisnya di saat Google Dev Summit 2018. Saya ada link videonya, nanti saya tulis di description kalau ada yang mau lihat. Pertama kali dirilisnya oleh 2 orang ini, Nikhil Thorat dan Daniel Smilkov. Dan seiring berjalan terus di tahun ini versi 1, TensorFlow.js versi 1 di tahun 2018, dan di 2019 ini TensorFlow-nya sendiri, TensorFlow yang core-nya, yang basic-nya itu rilis yang versi 2.0. Ini sedikit perjalanannya TensorFlow dari mulai awal dikembangkan oleh internal tim Google sampai dirilis ke publik, dan sekarang sudah sampai rilis yang versi 2. Ya, seperti tadi kita sebutkan, TensorFlow ini dikembangkan oleh Nikhil dan Daniel untuk bisa digunakan di JavaScript, dan JavaScript bisa berjalan di beberapa device gitu ya. Jadi nanti kita bisa gunakan library machine learning-nya TensorFlow untuk berjalan di beberapa device ini nih. Untuk di browser, nanti kita bisa juga jalankan di server pakai Node.js, atau di mobile pakai React Native atau PWA, Progressive Web Application, atau juga mungkin bisa di desktop, versi desktopnya pakai Electron, dan juga di IoT, yang karena kita bisa install Node-nya di Raspberry Pi. Nah ini karena sudah bisa berjalan di JavaScript, jadi nanti cukup banyak nih device yang support untuk kita jalankan machine learning menggunakan JavaScript library TensorFlow. Ya, sebelum kita masuk ke TensorFlow.js, saya mau bahas dulu tentang apa itu tensor, karena nanti di dalam TensorFlow.js kita akan banyak mengolah data dalam bentuk tensor. Gitu. Tensor itu sendiri, ini juga dari di Wikipedia, saya ambil deskripsinya. Tensor itu sendiri adalah merupakan kumpulan angka dalam format n dimensi. Mulai dari dimensi yang terkecil, itu dimensi 0, kita sebutnya sebagai skalar, dimensi pertama itu vektor, dimensi kedua itu matriks, dan dimensi selanjutnya yang kita sebut dengan tensor. Gambarnya kurang lebih seperti ini dimensi yang terkecil, kita sebut skalar. Kalau misalnya kita punya variabel A sama dengan 0 itu sendiri merupakan skalarnya, nilai tensornya. Atau nanti dimensi pertama, ini dimensi pertama, gambarnya seperti ini. Kalau kita punya kumpulan data tensor level 0, atau kita punya kumpulan skalar tadi, kita jadi punya dimensi vektor, dimensi level pertama. Ini ada skalar T, skalar E, N, S, O, R gitu ya. Ini dimensi pertama. Kemudian dimensi kedua nanti formatnya seperti ini. Jadi kalau kita punya data seperti yang ada koordinat X dan Y gitu ya, ini kita sebutnya dimensi kedua, atau kita sebutnya matriks. Dan ini dimensi level ketiga. Kalau kita punya data formatnya X, Y, dan Z gitu, mungkin ini nanti jadi tensor dimensi ketiga, dan tensor-tensor dimensi selanjutnya. Saya mau bahas ini dulu, nanti di video berikutnya kita coba penggunaan TensorFlow dari basicnya dulu, dari basic tensornya itu sendiri dulu, sebelum kita masuk menggunakan model-model yang ada di TensorFlow.js. Karena seluruh proses yang ada di TensorFlow nanti basic utamanya, data utamanya dalam format tensor. Oke. Ya, ini tadi
tensor dan flow ya. Basic utamanya, data utamanya dalam format tensor, kemudian kita olah, kita kasih flow, kita kasih algoritma untuk menghasilkan result, menghasilkan sesuatu, atau kalau di machine learning nanti kita sebutnya apa, predictionnya. Kita punya data, kita olah gitu ya, kita kasih flow, kemudian kita coba prediksi resultnya. Ini si TensorFlow. Kita punya format data tensornya, kita kasih flow, jadilah predictionnya. Gampangnya seperti itu ya. Oke, ini yang menarik ya nanti dari TensorFlow. TensorFlow itu sendiri kita bisa menggunakan model-model yang sudah dibuat di TensorFlow-nya utamanya, bukan TensorFlow.js-nya ya, TensorFlow core-nya yang utamanya. Di sana sudah di-train model-model dalam bahasa pemrograman Python. Kita bisa panggil model tersebut untuk kita gunakan di dalam JavaScript, baik JavaScript di browser atau kita juga nanti di backend pakai Node.js. Karena kalau di machine learning kan proses utamanya biasanya kita punya data, dari data tersebut kita train model, kita latih sebuah model hingga menghasilkan level akurasi yang cukup tinggi. Nah, nanti modelnya yang sudah terlatih tersebut bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita gitu ya. Jadi kita punya data, lalu dalam hal ini kita punya tensor, kita latih dalam bentuk model. Modelnya akurasinya sudah cukup tinggi, nanti model tersebut bisa kita distribusikan, bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan lainnya. Nah, di TensorFlow.js ini kita bisa memanfaatkan model-model yang sudah di-training sebelumnya di TensorFlow-nya itu sendiri menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, kita tinggal panggil aja model tersebut, terus kita manfaatkan, kita gunakan di JavaScript gitu ya, mau jalan di browser atau di Node.js. Nah, tapi kelebihan selanjutnya adalah kita bukan cuma hanya bisa menggunakan model yang sudah ada, tapi kita juga bisa melakukan retrain, kita training ulang. Jadi kalau akurasinya masih kita rasa kurang perfect, kita kurang sempurna, kita bisa retrain lagi model yang sudah ada untuk meningkatkan tingkat akurasinya, dan kemudian kita gunakan model tersebut. Dan atau kalau kita juga bisa develop model baru, kita train model baru lewat JavaScript dengan memanfaatkan si TensorFlow yang library yang sudah ada. Itu kita punya datanya, kita train ulang, kita punya model baru nih. Ini nanti kita coba juga di video-video selanjutnya, di playlist selanjutnya. Kita manfaatkan model-model yang sudah ada di TensorFlow untuk kita gunakan dalam aplikasi kita. Ya, mungkin ini yang membuat TensorFlow jadi menarik ya. Yang pertama, kita bisa menjalankan machine learning secara langsung di browser atau in-browser ML. Proses machine learningnya akan kita lakukan semua di browser. Yang kedua, tanpa perlu proses instalasi, karena ini web browser, kita tinggal panggil aja halaman URL-nya. Kemudian di URL tersebut sudah terdapat JavaScript dan model yang akan kita gunakan untuk proses machine learning-nya. Jadi kita tidak perlu melakukan instalasi apa-apa lagi. Dan yang ketiga, privacy. Datanya akan tetap ada di klien, di browser, tanpa perlu dikirim ke server. Jadi sangat memungkinkan karena modelnya sudah kita load di TensorFlow.js kita, proses semuanya dilakukan di browser tanpa perlu mengirimkan data ke server. Contoh misalnya kita ada beberapa pemrosesan gambar atau foto, yang fotonya harus kita ambil dulu dari kamera handphone atau kita upload dari browser, dan fotonya dikirim ke server, kemudian diproses di server, dan resultnya baru dikirimkan balik ke browser gitu ya. Nah, dengan proses seperti itu kan berarti datanya akan kita kirimkan ke server. Nah, tapi dengan TensorFlow.js sangat memungkinkan kita melakukan pemrosesannya seluruhnya di browser. Jadi datanya tetap akan ada di klien, yang akan membuat privacy datanya lebih terjaga begitu. Yang keempat, karena tadi semuanya modelnya sudah ada di browser, jadi kita bisa melakukan real time dan interaktif prosesnya. Gitu ya, karena modelnya sudah kita load di awal, jadi seluruh prosesnya tidak kita perlu menunggu lagi delay ke servernya. Gitu, jadi akan bisa kita buat aplikasi yang lebih interaktif dan real time. Dan yang kelima, ini yang menariknya, karena TensorFlow.js ini dikembangkan juga basicnya dari TensorFlow yang versi Python, jadi kita dapat memanfaatkan model-model yang telah dibuat
oleh TensorFlow versi Python-nya gitu ya, untuk dijalankan di browser. Jadi tim di TensorFlow yang Python-nya sudah membuat modelnya sudah ready, modelnya sudah bisa digunakan, kita bisa menggunakan model yang sama untuk kita gunakan di versi TensorFlow.js-nya yang bisa kita gunakan di load di browsernya gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan di sini bilangnya pre-train model-model yang sudah di-train. Jadi ada cukup banyak model-model yang sudah dikembangkan di TensorFlow versi Python-nya seperti MobileNet untuk mendeteksi wajah, atau Coco SSD atau YOLO untuk mendeteksi objek, dan ada mendeteksi suara juga. Ada cukup banyak pengklasifikasian, kita bisa deteksi teks atau tulis tangan. Itu semua modelnya sudah dibuat di TensorFlow versi Python dan sudah di-porting, sudah tersedia juga di versi TensorFlow.js-nya. Jadi kita tinggal menggunakan saja model tersebut untuk kita gunakan di versi browsernya gitu. Yang keenam, kita dapat melakukan training model yang telah ada langsung di browser. Nah, seperti yang sebelumnya juga, model-model yang sudah ada tersebut masih bisa, kalau kita rasa kurang akurat, kurang perfect, kita bisa melakukan train ulang model tersebut. Jadi kita nggak buat dari nol lagi, tapi kita men-train ulang model yang sudah ada untuk kita lebih sempurnakan. Yang ketujuh, ya kalau memang kita butuh model baru, sebuah model baru, kita dapat juga melakukan pemrosesan modelnya tersebut langsung di browser. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, ya saat ini komunitasnya TensorFlow-nya cukup besar, TensorFlow.js-nya juga cukup besar, dokumentasinya sangat lengkap, di versi webnya, di YouTube-nya juga sudah banyak video-video yang membahas tentang pemanfaatan TensorFlow.js ini. Dan mungkin yang terakhir, ini dibuat dan dikembangkan oleh tim Google, jadi timnya cukup solid, supportnya cukup besar ya. Jadi ke depan mungkin akan lebih berkembang lagi untuk pemanfaatan machine learning di browser. Ini mungkin yang menurut saya membuat TensorFlow jadi menarik gitu ya untuk kita explore. Ya, sekarang kita masuk dulu ke website TensorFlow. Nanti teman-teman bisa masuk ke sini, tensorflow.org. Nanti di sini ada terbagi beberapa bagian gitu ya. Ini TensorFlow utamanya, TensorFlow yang versi core-nya yang banyak digunakan untuk di bahasa pemrograman Python. Kemudian ada TensorFlow versi JavaScript yang nanti akan kita bahas, TensorFlow.js. Kemudian ada TensorFlow versi Lite-nya. Ini kalau sebelumnya saya bilang TensorFlow ini bisa juga berjalan di versi mobile gitu ya, pakai React Native atau PWA, Progressive Web Application. TensorFlow sekarang juga mengeluarkan yang versi Lite-nya. Jadi versi Lite-nya ini bisa kita panggil di aplikasi mobile kita biar loading modelnya tidak terlalu berat. Tapi mungkin tetap pasti akan ada beberapa keterbatasan. Tidak semua model yang sudah ada berjalan di TensorFlow dan TensorFlow.js itu berjalan di versi Lite-nya. Dan tingkat akurasinya juga mungkin sedikit lebih rendah dibanding yang versi TensorFlow.js atau TensorFlow yang core-nya. Dan yang terakhir ini yang for production. Jadi kalau kita sudah develop model, kita sudah train model, kemudian kita akan panggil model tersebut untuk kebutuhan production. Nah, ini kita bisa gunakan TensorFlow for production. Nanti ada step-stepnya untuk gimana caranya kita mengconvert model kita yang sudah pernah kita buat untuk digunakan di environment production. Dan yang menariknya juga di sini nanti ada versinya, kita bisa juga translate seluruh dokumentasinya ini ke bahasa Indonesia gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat aja di atas sini ada pilihan nanti bahasa Indonesia, nanti seluruhnya akan di-convert ke bahasa Indonesia gitu. Nah, sekarang kita masuk dulu ke yang TensorFlow.js. Jadi kita akan diarahkan ke satu halaman baru yang spesifik membahas tentang TensorFlow.js. Ya, ini library-nya cukup lengkap. Ada tutorialnya, ada panduannya, ada beberapa model yang sudah di-porting dari TensorFlow core-nya ke versi JavaScript-nya. Ada demonya, gimana kita bisa memanfaatkan model-model yang sudah di-porting tersebut, dan juga dokumentasi penggunaan API-nya. Ini seperti tadi, bagaimana TensorFlow itu bekerja. Kita bisa menggunakan model yang sudah dibuat di TensorFlow versi Python-nya, sudah di-porting ke versi JavaScript, bisa kita pakai di sini. Kita bisa retrain lagi modelnya, atau kita bisa bikin model baru. Dan di sini juga demonya cukup banyak.
yang biar menarik kita coba lihat dulu apa yang bisa dilakukan oleh TensorFlow.js ini di browser ya, di versi web browser. Kita lihat di sini. Ini ada beberapa demo yang sudah disiapkan. Oke, sekarang kita akan coba ini yang ini ya. Game Pac-Man, kita tapi mengontrol Pac-Man-nya pakai wajah kita nih. Ini game Pac-Man biasa gitu ya, cuma bedanya dia nih, saya belum mandi. Kita akan kontrol Pac-Man-nya pakai wajah kita gitu ya. Nah, kita mesti kasih tahu nih ke komputernya nih. Kalau kita nengok ke atas gitu ya, nih kita klik di sini, kita capture dulu. Agak lama gitu ya biar dia pelajari. Oke, dia udah ambil 29 sampel gambar. Kemudian saya nengok ke kanan, saya capture berapa gambar. Oke. Terus saya lihat ke kiri, saya capture beberapa gambar. Itu saya lihat ke bawah, saya capture beberapa gambar. Oke, nah dari gambar yang di capture ini kita lakukan training modelnya nih. Kita lakukan machine learning nih, kita ajarin si komputernya untuk bisa mendeteksi gestur wajah kita nih. Jadi kalau saya nengok ke atas nanti Pac-Man-nya jalan ke atas, kalau saya nengok ke bawah Pac-Man-nya jalan ke bawah gitu ya. Ini kalau ke kanan dia ke kanan, ya ini ke kiri. Oke, ini kalau setelah udah selesai di trainingnya nih, loss-nya sudah cukup kecil, dia sudah cukup pede bisa mendeteksi wajah kita. Nah, kita bisa play nih. Oke, ready. Saya belok kanan, ini ke atas, kiri, ke bawah, kanan, kiri, ke atas, kiri, turun, mati. Ya, tapi kurang lebih gitu ya konsepnya. Dia akan mendeteksi gerak wajah kita. Ini kalau kita lihat ini, saya nengok kanan, dia bisa kanan. Saya turun ke bawah, dia akan deteksi yang bawah. Saya ke atas, dia akan deteksi yang ke atas. Saya ke kanan, dia akan deteksi yang ke kanan. Itu ya. Atau turun gitu kanan. Ya, kurang lebih seperti itu ya konsepnya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Ini saya karena pakai dual screen, jadi agak susah mengkontrol. Oke, kita lihat coba satu contoh lagi. Ini yang menarik juga. Ini kita bisa mengajarkan komputer kita, mesin kita berdasarkan gambar dari kamera atau berdasarkan suara gitu ya. Ini dia sebutnya di sini teachable machine. Kita mengajarkan mesin berdasarkan gambar atau suara. Kita coba aja biar nanti lebih jelas ya. Kita lihat di sini nih. Kita mau apa? Projectnya mau berdasarkan apa? Berdasarkan gambar, berdasarkan suara, atau berdasarkan pose? Kita coba yang ini aja ya, berdasarkan gambar. Ini ada dua pilihan. Saya pilih yang ini aja. Nah, di sini kita ajarkan nih. Ini kita kasih gambar ke komputer, kemudian kita kasih label untuk gambar tersebut. Saya coba, ini saya punya kartu Uno. Kita ajarin komputernya ya. Ini kita ajarin komputernya, saya mau pakai webcam biar dia detect. Oke, ini saya coba nih, saya kasih dia ini, saya hold biar dia record, biar dia belajar tentang gambar ini. Oke. Kemudian saya punya, dia udah capture 65 gambar. Kemudian saya capture satu lagi yang ini. Ini webcam satu lagi. Ini yang 7 kuningnya. Oke, saya hold dan record biar dia belajar. Ini formatnya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita kasih label. Yang ini kita kasih ini kartu 4 merah. Kita kasih label ya. Ini juga kita labelin juga, ini kartu 7 kuning. Oke, setelah kita capture gambarnya, sekarang kita train modelnya. Kita training si komputernya untuk mengenali gambar-gambar yang kita berikan tadi ya. Ini sekarang dia lagi belajar, lagi mencoba mendeteksi seluruh gambar yang ada. Sampai nanti dia sudah selesai, kita bisa mulai coba di sini. Oke, ini sekarang sudah selesai, cukup cepat ya. Sekarang kalau kita kasih kartu 4 merah, dia bisa lihat, dia bisa deteksi di sini, dia cukup confidence ini 100% ini kartu 4 merah. Atau kalau saya kasih kartu 7,
ini dia cukup confidence, ini 100%, ini kartu 7 kuning gitu ya kurang lebih. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini. Saya balik lagi ke sini. Nah, ini kita bisa ajarkan tadi berdasarkan image, gambar yang dideteksi komputer lewat kamera, atau berdasarkan suara, atau berdasarkan pose. Oke. Nanti videonya teman-teman juga bisa lihat di sini. Apalagi yang bisa dilakukan di sini. Stepnya sama seperti di proses machine learning yang tadi saya sebutkan. Kalau pertama kita punya datanya, dalam hal ini datanya format gambar, kemudian kita train modelnya berdasarkan data yang kita punya sehingga menghasilkan model. Nah, modelnya itu saat modelnya sudah punya akurasi yang tinggi, modelnya bisa kita gunakan di beberapa project kita. Projectnya bisa macam-macam, bisa berdasarkan gambar, berdasarkan sound, atau berdasarkan pose. Dan di sini juga bisa lihat ini bisa dimasukkan ke ini, dia coba implementasikan di Arduino nih untuk machine learning yang tadi sudah diajarkan untuk mensorting mana yang marshmallow dan mana yang bukan marshmallow. Kalau kita lihat di sini di video demonya ya. Nah, ini ada dia bikin mesin sorter. Oke, mungkin itu demo-demonya, nanti yang lain bisa dicoba sendiri gitu ya. Yang ini juga cukup menarik kalau mau dicoba ini, tapi lebih bagus jalannya di smartphone. Jadi kita panggil load URL-nya dari browser di smartphone, nanti dia minta kita mencari barang-barang di sekitar kita gitu ya. Jadi kita diminta mencari pizza, atau mencari jam tangan, atau pisang, atau payung dan macam-macam pakai demo yang ini. Ya, itu tadi sekilas beberapa demo yang disediakan oleh website resminya tensorflow.js. Jadi nanti teman-teman bisa explore sendiri demo-demo yang lainnya. Tapi tadi untuk gambaran aja apa sih yang bisa kita hasilkan dari menggunakan tensorflow.js ini. Dan ini semua yang tadi kita lihat itu semua demonya berjalan di browser gitu ya. Jadi karena sudah di-porting ke JavaScript, nah kita bisa menggunakan si tensorflow.js ini berjalan di aplikasi web kita. Nah, ini kita lihat lagi nanti di sini. Ini model-model yang bisa kita manfaatkan nih. Mana model-model yang sudah di-translate gitu ya, di-transfer, di-porting dari TensorFlow core-nya yang utama ke versi JavaScript-nya. Jadi kita bisa manfaatkan untuk image classification, klasifikasi gambar seperti yang tadi kita coba. Kemudian kita bisa juga ini juga nanti kita coba deteksi objek. Jadi kita bisa pakai ini ada yang di sini sampelnya nanti pakai Coco SSD, atau kita juga bisa pakai yang versi YOLO. Nanti kita coba gimana kita menggunakan kamera untuk mendeteksi objek-objek di sekitar kita gitu ya. Jadi dia bisa deteksi mana yang person, mana smartphone, mana komputer, dan beberapa objek-objek yang sudah di create di dalam Coco SSD ini. Ini segmentasi wajah buat tadi PoseNet, kita bisa melakukan pose, dia akan mendeteksi pose badan kita gitu ya. Dan saya terbalik deh, ini atau yang ini ya, ini yang pose deh, nanti kita coba ya juga ya. Dan beberapa model-model yang sudah di-porting ke versi JavaScript-nya. Nanti kita coba di video-video selanjutnya. Untuk video pertama ini mungkin sampai di sini dulu pengenalan tentang TensorFlow-nya, apa yang bisa kita lakukan dengan TensorFlow.js. Dan di video-video berikutnya baru kita akan coba mulai coding gimana memanfaatkan TensorFlow.js ini untuk kita buat satu aplikasi web application gitu ya di browser kita. Ya, mungkin itu dulu untuk video pertama kita untuk berkenalan dengan TensorFlow dan TensorFlow.js. Nanti di video-video berikutnya baru kita mulai coba ngoding gitu ya, memakai si TensorFlow.js ini dan model-model yang sudah ada untuk kita bikin satu aplikasi di project kita. Ya, oke, itu dulu. Kita ketemu di video berikutnya. Thank you.